Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Sancaniago dari UP PJJ Palembang Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu transaksi dan basis data terdistribusi, mata kuliah basis data. Yang perlu diketahui di sini adalah sebelumnya pada tugas 2 saya sudah membuat sebuah database dengan nama di sini db_clinic_IRD, dan di sini sudah ada beberapa entity atau entitas ya, beserta beberapa relasi antar tabelnya. Di sini saya sudah mempunyai tabel pasien dengan data awal atau value awal seperti ini. Yang pertama, saya akan melakukan praktik yang bernama commit. Jadi perintah commit ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam tabel. Untuk melakukan praktik commit ini, saya akan langsung mengerjakannya melalui perintah SQL ini aja. Kemudian di sini saya akan menjalankan perintah seperti berikut. Saya langsung copy aja. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan melakukan saya akan running perintah ini atau query ini. Setelah ada warning seperti ini, kita bisa lihat di sini ada one row insert. Di sini insert into pasien seperti ini. Ini adalah melakukan commit ya. Dan kalau misalkan kita lakukan di sini dan kita lihat datanya apakah sudah masuk atau enggak di sini ya. Kita bisa lihat pada bentar. Ini kita clear aja. Oke. Di sini sudah masuk ya data dari si Tito di sini. Selanjutnya saya akan melakukan praktik perintah yang bernama rollback ya. Di sini perintah rollback itu kita gunakan untuk membatalkan perubahan data yang belum disimpan dengan commit. Ya. Jadi saya akan menjalankan perintah sebagai berikut di SQL query ini. Kalau kita lihat di sini, ketika kita melakukan transaksi di sini update data pasien, set nama pasien dengan ID-nya nomor 3 itu sebagai danar. Yang kita lihat sebelumnya, ID yang nomor 3 ini itu bernama Poppy. Nah, kalau kita jalankan di sini, baik, jadi kita jalankan, kita bisa lihat di sini ya, ID yang bernama danar itu tidak ada. Ya, di sini tadi kita setnya itu ID pasien yang nomor 3 itu seharusnya danar. Tapi kenapa ini masih Poppy? Karena tadinya kita melakukan perintah rollback. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah prosedur yang bernama checkpoint ya di sini.
Checkpoint itu dia digunakan untuk menandai titik tertentu dalam sebuah transaksi, ya. Jadi jika terjadi kesalahan, transaksi dapat dikembalikan ke titik tersebut, ya. Baik, di sini saya membuat sebuah rutin dengan nama transaksi 1, kemudian tipenya adalah sebuah prosedur dan saya jalankan. Baik, di sini sudah ada ya sebuah rutin di sini. Lihat execute ya. Duplicate entry. Oke. Berarti sudah ada ya di sini. Nah, di sini yang cuman masuk itu Rina ya di sini ya. Seharusnya itu ID nomor 7 dan 8 saja yang masuk ya. Karena harusnya si Rina ini itu kita rollback ya. Kita lihat dulu di bagian prosedur tadi, kita edit dulu. Oke. Poin 1, value 8. Rollback to save point. Poin 1 ke sini harusnya. Kita ubah menjadi konten SQL. Kita execute. Oh, sorry. Pasien dengan edit 8. Balik lagi ke prosedur, kita lakukan execute. Oke. Sekarang ID nomor 8 itu tidak ada lagi ya, karena kita tadi sudah melakukan rollback. Nah, itu adalah untuk prosedur atau praktik save point atau checkpoint. Berikutnya saya akan melakukan praktik trigger ya. Jadi di sini saya akan membuat trigger untuk mengurangi stok obat secara otomatis ketika terjadi transaksi pembelian obat. Nah, karena di sini saya belum mempunyai tabel dengan nama obat, jadi saya akan membuat tabelnya dulu. Adapun saya akan menggunakan query SQL di sini, kemudian saya go. Oke, create table dengan nama obat ya. Di sini sudah ada tabel obat. Dan saya akan melakukan insert data ke tabel obatnya ini. Ini saya go aja. Baik. Nah, kemudian saya akan melakukan pembuatan tabel transaksi obatnya ya. Di sini saya akan melakukan melalui query SQL seperti biasa. Oke. Kita go. Baik. Jadi obat dan transaksi obat sudah ada ya. Nah, setelah itu saya akan membuat trigger. Baik, di sini saya akan membuat trigger setelah saya membuat tabel obat dan juga transaksi obatnya seperti ini. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita akan coba tes apakah trigger tersebut berjalan dengan baik ya. Kita lihat dulu di sini obatnya. Ini stoknya masing-masing 100 ya. Nah, sekarang kita akan melakukan
query SQL seperti ini. Insert into transaksi obat, ID obat dan jumlah. Value ID-nya adalah A001, kemudian jumlah obatnya itu 5. Nah, di sini kemudian saya akan select all from obat dan juga select all from transaksi obat di sini ya. Oke, kita bakalan jalankan. Baik. Nah, di sini ketika kita lihat di sini ya, paracetamol dengan ID obatnya A001 seharusnya tadi 100. Nah, kenapa dia menjadi 95? Karena kita tadi sudah menjalankan sebuah transaksi ya, di mana transaksinya tadi itu kita ngambilnya dengan jumlah 5. Nah, kurang lebih seperti itu.